Hadiah yang diberikan kepadanya. Bab 424. Dia ingin selalu berada di sisi Carson, menemaninya tersenyum melihat dunia bisnis, menemaninya mendengar pertemuan orang-orang, diam-diam mengikutinya dari belakang, menemaninya sampai tua. Harapan Daipa ini sebenarnya bisa saja terwujud, tapi dia telah mengkhianatinya. Jadi, dia sudah tidak bisa berada di sisi Carson lagi sama sekali. Dia jelas-jelas berharap dia bisa hidup baik-baik, berharap dia bisa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi kenapa dia bisa mengkhianatinya? Daipa bisa mendengar perintah dari Sandoro untuk meracuni Carson. Mungkin kebetulan karena suaminya yang mengecewakan itu kalah judi dan selalu meminta uang kepadanya. Mungkin juga di saat ini Arila yang sudah mati kembali lagi. Carson demi mencari Arila, dia menjadi gila. Demi Arila, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Melihat suaminya sendiri, lalu melihat suami orang lain. Setelah dibandingkan, keseimbangan di hatinya pun mulai naik. Carson, itu adalah pria yang paling sempurna di hatinya. Juga pria yang tidak pernah berpikiran macam-macam dan dia melihat dengan matanya sendiri. Orang yang tinggi sepertinya, pria yang tidak pernah meremehkan orang lain, bisa-bisanya mencintai wanita yang tidak mencolok seperti Arila. Dia benci Arila. Dia benci Arila merebut semua perhatian Carson. Dimanapun Arila berada, pandangan Carson pun tidak akan tertuju kepada orang lain. Kecemburuan sudah membutakan kedua mata Daipa dan membuat dia menyakiti orang yang tidak ingin dia sakiti. Oleh karena itu, dia sudah sama sekali tidak dapat kembali ke sisi Carson. Tidak bisa seperti dulu melakukan sesuatu untuk Carson. Aku dari dulu tidak pernah berpikiran untuk menyakiti Carson. Dari dulu tidak pernah. Memikirkan masa lalu, Daipa tertawa. Sambil tertawa, air mata pun tiba-tiba keluar dari matanya. Arila, kamu tidak mengerti. Kamu selamanya tidak akan mengerti. Apa artinya kamu untukku? Arila mengambil kesempatan. Aku mengakui aku tidak mengerti. Kalau dia itu sangat penting untuk kamu, kenapa kamu tidak mau membantunya kali ini? Dia bisa melihat dunia ini. Bukannya itu harapan kamu? Sebenarnya dari awal aku sudah memberinya cara untuk menangkal racun itu. Hanya saja dia dari dulu tidak peduli denganku. Jadi dia tidak memperhatikan caranya. Daipa tertawa dan menangis. Kalau yang memberi hadiahnya itu kamu, pasti sudah dia memperhatikannya. Arila bertanya. Hadiah apa? Di mana hadiahnya? Daipa menghapus air matanya dan tertawa lagi. Arila, kamu benar-benar mengira dapat dengan mudahnya mendengar apa yang mau kamu dengar? Arila menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Daipa, kamu mau apa? Aku mau... Haha, Daipa tertawa. Aku mau apa ya? Aku juga tidak tahu. Daipa, kamu... Arila belum selesai bicara. Daipa telah memotongnya. Kantor pusat grup SS Pasir Bumi. Di ruang kerjanya. Kamu cari hadiah yang aku kasih kepada Carson. Formula obatnya ada di dalam. Hadiahnya itu apa? Arila menatap Daipa. Pandangannya stabil, seharusnya dia tidak berbohong. Daipa tertawa. Hadiahnya apa? Kamu sendiri cari saja. Yang aku bisa beritahu hanya itu saja.
Terima kasih. Arila masih dengan sopannya berterima kasih. Dia memutar badannya dan pergi. Di belakangnya terdengar suara dari Daipa. Bagaimana dengan ibuku? Kamu tenang saja. Aku bukan hanya tidak akan menyakitinya. Setiap bulan aku juga akan melanjutkan mentransfer uang kepadanya menggunakan namamu. Bukannya Arila tersentuh oleh Daipa, tapi saat dia melihat wanita tua itu, Arila juga memikirkan ibunya sendiri. Dia baik dengan ibunya orang lain. Dia berharap di dunia satunya orang lain juga baik dengan ibunya. Meninggalkan area militer Pasir Bumi, Arila menyetir mobilnya bersama dengan Ferdian menuju gedung grup Aces. Di tengah jalan dia meminta Ferdian untuk menghubungi Henry agar sesampainya di gedung grup Aces dia bisa langsung menuju ruang kerja Carson. Ruang kerja Carson berada di lantai tinggi, luas dan terang. Berdiri di depan jendelanya dapat melihat area yang paling ramai di Pasir Bumi. Tapi mereka tidak melihatnya. Setelah mereka masuk ke ruang kerja Carson, Arila meminta Ferdian untuk membantunya mencari barang tersebut. Dia berkata, "Kak, kamu rasa Daipa akan memberi barang apa kepada Carson?" Ferdian sambil mencari sambil berkata, "Harusnya wanita lebih tahu tentang itu. Karena Daipa tidak bersedia untuk memberitahu hadiah apa yang dia beri kepada Carson. Mereka mau tidak mau harus membongkar semua barang di ruang kerja Carson. Berharap ada keberuntungan dan bisa menemukan barang tersebut." Setelah membongkar-bongkar, mereka masih juga tidak dapat menemukan barang itu. Arila sedikit panik. Dia khawatir hadiah yang diberi oleh Daipa sudah dibuang ke tong sampah. Arila mengangkat kepalanya. Dia melihat di sekitar. Pandangannya tertarik oleh gelas di atas rak buku sebelah kirinya. Gelasnya itu terletak di atas rak buku yang tinggi. Di badan gelasnya terdapat tulisan yang tebal dan padat. Arila mengambil gelas itu. Di bagian bawah gelas terdapat tulisan nama Daipa. Dia yakin ini adalah hadiah yang diberi oleh Daipa untuk Carson. Hadiahnya sudah ditemukan, tapi formula yang dibilang Daipa, bagaimana caranya menemukannya? Jangan-jangan tulisan di badan gelas yang berantakan itu adalah formula untuk menangkal virus HDR. Arila mencoba membentuk sebuah kata menggunakan beberapa huruf yang bersebelahan. Setelah beberapa kali mencoba, semuanya tidak ada hubungannya dengan obat. Atau apakah jangan-jangan Daipa telah membohonginya? Arila berpikir, kalau Daipa berbohong, dia bisa membuat alasan yang banyak. Tidak harus berbicara seperti ini. Arila, sudah ketemu? Ferdian datang dan bertanya. Arila menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Di bagian bawah gelasnya ada nama Daipa. Seharusnya ini. Aku rasa formula obatnya ada di badan gelas beberapa huruf ini. Tapi aku tidak bisa menemukan hubungan antara huruf ini." Ferdian berkata, "Jangan panik, asal sudah menemukan petunjuk ini. Kalau mau memecahkan huruf-huruf ini tidaklah susah. Coba aku lihat, siapa tahu aku bisa melihat sesuatu." Ferdian mengambil gelasnya dan melihat sebentar. Setelah melihat-lihat, dia juga tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Lalu dia menghela napasnya. Sayang sekali. Orang yang sangat kuat dan pintar seperti komputer, yaitu Carson, tidak bisa melihat.
Kalau dia bisa melihat, mungkin saja dia bisa melihat sekilas lalu langsung tahu. Arila pun berkata, "Kita pulang dulu saja, Kak." Lalu kita berpikir, Daipa itu sebenarnya mau menggunakan huruf-huruf ini untuk memberitahu kita apa? Huruf-huruf di badan gelas itu berdempetan, tidak ada dipisahkan dengan tanda baca. Jika ingin tahu apa yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini, harus membentuk kata satu persatu. Bagi Arila, ini memanglah sangat sulit. Ferdian bertanya, "Kamu mau pulang untuk meminta bantuan kepada Carson?" Arila menggoyangkan kepalanya. "Kita cari cara dulu menyelesaikannya." Arila tidak berencana untuk memberitahu Carson tentang formula ini. Dia khawatir kalau formula ini palsu dan membuat Carson kecewa.